Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Islam Batik Surakarta. Selamat datang di kampus ya. Dan hari ini Anda mengikuti PKKMB yaitu untuk pengenalan kehidupan kampus. Dan saya di sini akan mempresentasikan terkait dengan bidang 2. Jadi hal-hal apa saja yang nantinya akan Anda akan berhubungan dengan saya ya di bidang 2. Jadi perlu Anda pahami ya bahwa di kampus di sini di Uniba itu ada terbagi atas bidang 1, bidang 2 dan bidang 3. Bidang 1 terkait dengan pendidikan, pengajaran, kemudian di bidang 2 saya nanti akan sampaikan hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab saya selama Anda berada atau menjadi mahasiswa di Uniba Surakarta. Dan juga nanti di bidang 3 akan menjelaskan tentang kemahasiswaan. Baik. Perkenalkan, nama saya Kartika Hindra Titisari. Berikutnya nanti Anda bisa panggil saya dengan ini ya, Butika gitu ya. Nah, di bidang 2 yang menjadi tanggung jawab saya itu ada di 3 hal yang ini menjadi ini ya, tanggung jawab keseharian saya di Uniba Surakarta. Yang pertama adalah sumber daya manusia, kemudian tentang sarana, prasarana, kemudian juga yang ketiga tentang administrasi umum dan keuangan. Jadi yang bersentuhan dengan sarana prasarana, kemudian juga administrasi keuangan mahasiswa ya, itu nanti akan berhubungan dengan saya di bidang 2. Nah, terkait dengan sumber daya manusia ya, di Uniba ini sumber daya manusia ada dua yaitu terkait yang pertama adalah tenaga pendidik yaitu dosen, dan yang kedua adalah tenaga kependidikan ya, atau ada yang menyebutnya karyawan gitu ya, tapi semuanya sebenarnya juga karyawan ya, karyawan di Uniba Surakarta, cuman yang satu adalah sebagai karyawan pendidik, yang kedua adalah kependidikan yang akan mengurusi tentang administrasi dan serta operasional. Nah, untuk tenaga kependidikan itu di Uniba ya, itu ada karyawan karyawan tetap juga karyawan kontrak ya, nanti yang yang akan Anda temui di sini. Dan juga dosen itu ada 2 macam ya di sini ya, yaitu dosen tetap di universitas atau dosen tetap yayasan. Ada juga dosen dari bantuan dari pemerintah yang biasa disebut dengan dosen DPK atau dosen perbantuan dari LLDT. Nah, untuk tenaga pendidik atau dosen di sini di semua prodi ya, jadi kita ada saat ini ya ada 11 prodi ya, jadi ada untuk program S2-nya ya, jadi program magisternya kita ada 2 prodi, kemudian untuk di S1-nya kita ada 9 prodi. Nah, jadi dosen secara keseluruhan tersebar di 11 prodi, dan minimal dosen tetap di masing-masing prodi itu ada rata-rata sekitar 6 sampai dengan 15 dosen gitu ya. Jadi posisi dosen di sini ada dosen tetap dan juga dosen DPK, dan juga ada yang namanya dosen tidak tetap. Nah, dosen tidak tetap itu adalah di sini bukan menjadi karyawan tetap di Uniba, tetapi dia juga ikut mengajar. Bahkan untuk dosen kita juga pengajar kita tidak hanya dosen yang ada di Uniba, tetapi juga pengajarnya adalah dari dosen dari praktisi, karena kita sudah MPKM, sehingga pengajar-pengajar yang ada di Uniba ini untuk hampir di semua prodi tidak semuanya
berasal dari internal, tapi juga berasal dari eksternal. Nah, berasal dari eksternal itu sebagian besar adalah dari praktisi-praktisi gitu ya. Jadi kita sudah ini ya, kampus Merdeka ya. Jadi program MPKM sudah kita jalankan sehingga Anda tidak perlu khawatir bahwa di dalam pengajaran nanti yang mengajar tidak melulu dari dosen tetapi juga di dunia dari ini ya dari dunia industri, jadi dunia usaha dan dunia industri atau biasa disebut dengan dosen praktisi. Nah, itu kita ini ya kita fasilitasi dan kemudian juga nanti pengajaran pun bisa berada di luar institusi ya. Jadi Anda bisa belajar di program magang maupun studi independen maupun program-program kampus Merdeka yang lainnya. Jadi Anda diberikan kesempatan di luar institusi untuk belajar, untuk mendukung skill Anda nanti ketika lulus. Nah, kemudian yang saya tangani di bidang 2, selain dosen dan juga karyawan ini ya kependidikan, jadi di wilayah SDM, yaitu terkait dengan sarana prasarana. Nah, untuk sarana prasarana ya, jadi bangunan fisik yang ada di Uniba itu gedungnya terdiri atas ini ya, gedung A, gedung B sama gedung C, di mana gedung A itu ini ya ada di ini ya di belakang itu ada 6 lantai, kemudian gedung B itu 3 lantai ya, dan gedung C itu ada 3 lantai di sayap depan. Nah, kelas itu dengan fasilitas AC, dengan LCD dan WiFi sebagai ini ya untuk media pembelajaran. Jadi Anda bisa disediakan di kampus ini akses WiFi-nya. Kemudian juga sarana laboratorium, kemudian juga terkait dengan sarana parkir. Perlu diingat mahasiswa semuanya bahwa di lingkungan kampus itu adalah lingkungan no smoking ya. Jadi tidak diperbolehkan merokok di kampus, ada smoking area di bagian depan. Jadi di dalam area kampus tidak diperkenankan untuk ini ya terkait ini ya smoking ya. Jadi bagi ini ya yang mahasiswa laki-laki ya yang merokok nggak boleh ya di dalam kampus. Kemudian selain ini di samping gedung itu ada gedung yang ini ya rumah tahfiz. Nah, di rumah tahfiz itu juga ini ya fasilitas juga, namun demikian di situ digunakan untuk ini ya santri-santri sudah ada di situ. Jadi monggo nanti dari mahasiswa ketika ini ya pengen mondok atau pengen ini ya mengabdikan diri di rumah tahfiz bisa, tapi yang ada di samping itu adalah rumah tahfiz untuk perempuan sementara. Kemudian juga ada fasilitas kantin ya namanya yaitu Besti, itu ada di samping kampus ya. Jadi di situ Anda bisa bersantai untuk ini ya sekedar ngopi, makan siang atau minum teh. Di situ ada fasilitas kantin kampus. Kemudian berikutnya yang menjadi wilayah bidang 2 itu adalah administrasi keuangan. Nah, ini yang harus banyak diperhatikan oleh mahasiswa ya. Bagaimana mahasiswa ini terkait dengan keuangannya. Jadi harus dicermati, jangan sampai kena tagihan ini ya nanti kaget gitu ya. Jadi mahasiswa sebenarnya bisa menghitung sendiri tagihannya gitu ya. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan aturan ketika mahasiswa itu masuk itu sebenarnya bisa menghitung sendiri dan harus dicermati oleh mahasiswa. Kapan saatnya saya registrasi, bayar uang kuliah? Karena memang apa? Pembayaran uang kuliah Anda itu akan berimbas pada apa? Pada studi Anda ya. Jadi studi Anda. Jadi misalkan nih Anda belum bayar uang kuliah, belum registrasi, otomatis di sini akan berimpak pada pembukaan KRS Anda. Jadi di Uniba ini sudah diberlakukan sistem informasi akademik gitu ya. Jadi terintegrasi dengan bagian keuangan sehingga Anda dalam ini ya melakukan KRS untuk memilih mata kuliah yang akan Anda ini ya yang akan Anda ambil pada satu semester itu memerlukan inputting data
ya. Jadi nanti Anda masing-masing bisa login, akan dijelaskan oleh ini ya, oleh bagian teknologi informasi nanti ya, bagaimana sistem KRS, sistem ini ya atau sistem informasi akademiknya yang berjalan di Uniba ini. Dan salah satu pembuka sistem informasi akademik itu adalah di keuangan. Bahkan di sini tagihan-tagihan perkuliahan atau tagihan-tagihan untuk uang kuliah Anda itu Anda bisa melihat di sistem informasi akademik. Biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa itu meliputi apa aja ya. Yang pertama adalah biaya hire registrasi ya. Biaya hire registrasi ini Anda harus membayar setiap semester ya. Jadi nanti ketika Anda masuk semester 2, Anda akan dikenakan biaya hire registrasi atau pendaftaran ulang. Bagaimana kalau saya tidak aktif? Anda harus tetap registrasi. Kalau Anda mau cuti, ya Anda harus mengajukan cuti pada saat registrasi itu. Jangan sampai Anda, oke, saya mau off dulu untuk semester ini, misalkan seperti itu. Kalau Anda mau off dan ternyata di sini Anda tidak berproses, tidak melakukan cuti kuliah, maka apa? Biaya perkuliahan Anda akan tetap dibebankan dan Anda akan tetap ditagih untuk membayar. Kemudian yang kedua adalah sarana pengembangan institusi atau SPI. Ini adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa baru yang bercaranya sesuai dengan tahun akademik yang berlaku pada saat masuk. Jadi ini besarannya pasti berbeda-beda. Anda masuk ke Uniba dengan gelombang yang berbeda-beda, pasti SPI-nya berbeda-beda ya. Kemudian ada SPP ya, SPP basis dan SPP SKS ya. Dan saat ini ada ini tergabung menjadi satu yang disebut dengan UKT ya. Jadi uang kuliah tunggal ya. Nah, ini ada dua versi. Jadi yang angkatan lama itu SPP basis dan SPP SKS. Untuk yang angkatan yang baru ini adalah UKT, uang kuliah tunggal. Nah, ini yang uang yang atau biaya yang harus dibayarkan mahasiswa yang besarnya sesuai dengan tahun kalender akademik yang berlaku pada saat masuk. Ya, jadi di sini masing-masing angkatan biasanya berbeda untuk uang SPP-nya ini. Ada yang berupa SPP, ada yang berupa UKT ya. Kemudian biaya lain-lain ini akan tergantung dari prodi mana mahasiswa tersebut berada ya. Itu meliputi biaya praktikum, biaya PKL, biaya KKN, konversi mata kuliah ya bagi ini mahasiswa yang transfer ya. Kemudian biaya skripsi atau tesis, biaya ujian, biaya biaya wisuda ya. Jadi di sini ada nanti akan dibebankan sesuai dengan prodinya masing-masing. Untuk komponen biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa itu meliputi yang pertama adalah untuk mahasiswa baru pada semester pertama yang harus dibayarkan adalah terkait dengan pendaftaran ulang atau registrasi, juga sarana pengembangan institusi sama uang kuliah tunggal. Kemudian mulai semester kedua dan seterusnya mahasiswa membayar registrasi sama uang kuliah tunggal. Mahasiswa selesai mata kuliah, ya. Ini mahasiswa yang telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah dan hanya tinggal menulis skripsi atau tugas akhir saja, harus membayar registrasi, uang kuliah tunggal, dan biaya ujian skripsi sesuai dengan ketentuan. Oh ya, untuk yang kedua ya, jadi kalau semester kedua dan seterusnya, selain dari UKT, mungkin di Prodi ada program-program terkait dengan Prodi, itu mungkin nanti akan dikenakan di masing-masing Prodi berbeda. Kemudian biaya lain-lain, ya, jadi yang saya sampaikan terkait dengan nomor 2 tadi ya, itu ada di lain-lain ya, hal-hal khusus yang belum tercakup dalam ketentuan di atas itu akan ditetapkan kemudian atas dasar kasus per kasus. Jadi misalkan di sini yang contohnya adalah terkait peningkatan skill daripada mahasiswa di prodi dan juga mungkin terkait dengan biaya lain-lain tadi, mungkin praktikum, KKN ya, PKL. Nah, seperti itu menjadi wilayah di fakultas sama prodi.
Untuk mahasiswa pindahan ya, ini akan dikenakan biaya pendidikan sebagai mana mahasiswa baru ya. Jadi sama aja kalau mahasiswa pindahan itu sama dengan mahasiswa baru, tergantung nanti di pindahannya itu pengakuan SKS-nya berapa, nanti itu menjadi wilayahnya di prodi. Nah, cara pembayaran untuk tagihan uang pendidikan bisa dikonfirmasi ke bagian SPP ya. Anda bisa konfirmasi berapa sih tagihan saya ya. Itu di bagian SPP ya. Kalau di bagian SPP itu di bagian keuangan ya, di depan ya. Jadi nanti di gedung depan. Kemudian dilihat atau bisa Anda melihat langsung di SIA. Jadi nanti dari masing-masing ini semua mahasiswa ini akan punya akun sendiri-sendiri ya, akun SIA. Nah, bagaimana aplikasinya atau bagaimana menggunakan SIA nanti akan dijelaskan oleh ini ya, bagian teknik informasi sendiri. Jadi nanti akan dijelaskan bagian teknologi informasi. Kemudian atau bisa langsung datang ke counter Bank BTN untuk S1 ya. Jadi untuk pembayaran uang kuliah tunggal ini ya atau SPP mahasiswa itu terpusat di Bank BTN. Nah, kalau S2 itu di Bank BNI. Dan selanjutnya melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk via konter atau transfer. Anda juga bisa transfer via ATM juga bisa ya, langsung ke rekening di Bank BTN. Nah, untuk keterlambatan mengisi KRS, jadi mahasiswa yang terlambat mengisi KRS, Kartu Rencana Studi, jadi di awal sebelum Anda mengikuti perkuliahan, Anda akan melakukan KRS. Ini ya, sebagian jadwal yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi akademik. Maka di sini Anda harus tertib dalam melakukan pembayaran uang kuliah, karena pembayaran uang kuliah ini akan berimpak pada apa? Berimpak pada ini untuk pembukaan KRS. Jadi kalau Anda belum melakukan registrasi, maka KRS Anda akan ditutup oleh bagian keuangan sehingga Anda tidak bisa melakukan proses ini ya, KRS, sehingga Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan. Nah, mahasiswa tidak menyelesaikan skripsi atau tesis sesuai jadwal bagaimana ya? Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan penulisan skripsi sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut tetap harus melakukan registrasi dan membayar uang kuliah gitu ya. Jadi, misalkan nih semester ini ya, semester 7 Anda belum selesai tesis skripsinya, kemudian Anda baru bisa menyelesaikan nanti di semester 8 gitu ya. Maka di semester kan di situ hanya skripsi aja, ini Anda tetap dikenakan yang namanya ini ya, uang kuliah. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa uang kuliah tunggal ini dikenakan untuk mahasiswa S1 bebannya adalah 8 semester. Bagaimana kalau saya lulus semester 7? Kalau Anda lulus semester 7, Anda tetap akan dikenakan SPP semester 8 ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah biaya kuliah mahasiswa itu 8 semester. Tapi kalau lulusnya Anda bisa 7 semester, tapi beban kuliah Anda itu adalah 8 semester. Ini adalah prosedur pembayaran uang kuliah ya. Jadi Anda ikuti alurnya di sini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Anda bisa konfirmasi atau Anda bisa melihat di SIA gitu ya. Atau Anda juga bisa langsung datang ke counter Bank BTN gitu ya. Atau di situ Anda bisa transfer ya, bisa transfer ini ya, pembayaran ke S1 di BTN, S2 di BNI. Nah, yang harus Anda ingat di sini bahwa setelah Anda melakukan pembayaran, Anda harus mengkonfirmasi pembayarannya ke bagian SPP. Agar apa? Agar bisa dibuka KRS-nya. Nah, lakukanlah itu di jam kerja ya. Jadi kalau Anda konfirmasinya misalkan di luar jam kerja, itu pasti akan diaktifkan oleh bagian SPP esok harinya di jam kerja. Dan bagaimana kalau sampai, oh kok saya sudah kemarin 2 hari kok ini saya belum aktif ya Kak ini, kok belum dibuka? Ya
Kalau seperti itu langsung konfirmasi aja ya. Jadi terkadang memang ini ya Mas, human error terjadi ya. Jadi kadang kurang teliti ya kita ini ya. Nanti semuanya pasti bisa diselesaikan. Yang penting kalau Anda sudah membayar sudah pasti di situ ininya nggak akan hilang gitu ya. Jadi mungkin di situ hanya terjadi human error aja sehingga Anda hanya perlu konfirmasi aja. Jadi nggak usah panik gitu ya kalau ini ya, saya sudah bayar kok KRS saya belum dibuka. Nah, pertanyaan berikutnya, Anda sudah konfirmasi atau belum gitu ya ke bagian SPP itu. Saya sudah gitu ya. Kalau ternyata, oh saya belum konfirmasi. Nah, kalau Anda belum konfirmasi berarti jangan menyalahkan gitu ya. Berarti yang harus Anda lakukan adalah konfirmasi ke bagian SPP. Tetapi saya sudah konfirmasi kapan? Konfirmasi anu tadi jam 3 sore gitu kan. Kok ini sampai malam belum dibuka? Ya jelas karena apa? Jam kerja bagian SPP adalah sampai jam 3 sore sehingga sudah pulang. Nah, sehingga apa? Anda harus menunggu esok hari ya. Esok hari. Nah, kalau sampai dengan misalkan ini sampai dengan jam 12 kok saya belum dibuka KRS-nya. Nah, itu Anda patut konfirmasi di situ ya. Dikonfirmasi ulang di WA ke bagian SPP ya. Sehingga di situ bisa dicek sehingga karena memang di bagian SPP untuk proses validasi pembukaan KRS itu tidak langsung. Jadi dari bukti bayar Anda akan di cross check ke bagian keuangan ya. Dan di situ ternyata dana sudah masuk, barulah di situ bagian SPP membuka KRS Anda gitu ya. Jadi di sini ketika Anda yakin sudah membayar tetapi KRS belum dibuka, tidak perlu panik ya. Berikutnya bagaimana kalau mahasiswa itu cuti ya. Jadi ada kalanya mahasiswa itu berhenti sementara ya untuk studinya ya. Untuk mahasiswa yang cuti kuliah, ini mahasiswa hanya dibebani biaya hari registrasi dan dibebaskan biaya SPP pada semester di mana mahasiswa mengajukan ini ya, cuti ya, berhenti studi sementara dengan syarat mahasiswa memenuhi ketentuan, mekanisme dan waktu pengajuan BSS. Jadi kalau Anda mau cuti dulu, jangan lupa itu dilakukan di awal semester. Jangan sampai menjelang UTS Anda baru mengajukan cuti, maka di situ Anda sudah akan dibebani UKT. Anda harus tetap bayar ya. Sehingga kalau Anda pengen cuti ya, karena mahasiswa itu punya kesempatan cuti studi itu 2 semester ya. Agar Anda tidak kena beban, Anda bisa mengajukan cuti ya. Prosesnya gimana? Proses cuti ini adalah Anda mengajukan surat ke ini ya bagian akademik. Jadi akademik di fakultas nanti akan diteruskan ke akademik di tingkat universitas ya. Yang perlu saya tekankan di sini kalau memang pada semester depan kira-kira saya tidak bisa aktif kuliah gitu ya. Saya akan cuti sementara dulu. Nah, itu Anda harus berprosesnya itu adalah mulai di akhir semester ya. Surat sudah meluncur di akhir semester sehingga di awal semester itu sudah berproses di bagian akademik sehingga Anda terbebas dari apa? Terbebas dari pembayaran UKT. Kemudian mahasiswa yang tidak aktif tanpa pengajuan, nah ini kalau Anda tidak mengajukan yang tadi saya sampaikan, tiba-tiba di UTS Anda bilang sama Kaprodi, saya tidak aktif gitu ya. Maka itu akan tetap dikenakan biaya UKT ya. Nah, berikutnya adalah mahasiswa mundur mata kuliah dan cuti kuliah atau mundur studi sementara. Nah, mahasiswa yang mundur ini ya, mundur atau mundur dari studi ini ya, studi sementara ini sebelum memasukkan KRS ini wajib membayar registrasi. Dan mahasiswa yang MSS ini setelah memasukkan KRS dan mengajukan sebelum masa UTS itu wajib melunasi pembayaran SPP 1 semester. Jadi pembayaran UKT harus tetap dilakukan ya ketika di sini dia mundur dalam pengajuan cutinya. Nah, untuk prosesnya bagi mahasiswa yang mundur mata kuliah dan cuti kuliah atau mundur studi sementara ya,
Step 1 yang pertama adalah mahasiswa yang MSS ini setelah memasukkan KRS dan mengajukan saat UTS sampai dengan hari terakhir minggu tenang wajib melunasi pembayaran 100% SPP atau UKT ya, 1 semester ya. Jadi harus diingat ya, kalau cuti itu di awal semester ya. Jangan setelah semester berjalan, apalagi sampai di UTS ya. Karena Anda akan tetap kena 100% UKT. Mahasiswa yang MSS melewati batas registrasi belum memasukkan KRS dan kuliah belum dimulai wajib membayar registrasi semester yang bersangkutan. Mahasiswa yang MSS setelah memasukkan KRS dan belum melewati batas registrasi bebas pembayaran semester yang bersangkutan. Mahasiswa yang MSS setelah memasukkan KRS dan melewati batas ini dikenakan pembayaran UKT minimal ya. Jadi UKT di sini. Dan mahasiswa yang MSS setelah memasukkan KRS dan registrasi sebelum UTS wajib melunasi 100% UKT atau SPP ya. Jadi harus diingat di sini bahwa saya tekankan sekali lagi, kalau Anda mau cuti kuliah itu di awal semester ya. Jangan setelah kuliah berjalan. Kalau setelah kuliah berjalan, maka Anda akan tetap dikenakan yang namanya ini ya, uang kuliah. Nah, ini ya yang perlu saya tegaskan. Kalau memang Anda terkendala semester depan itu tidak bisa aktif kuliah, saya sarankan Anda cuti kuliah. Nah, proses cuti kuliah harus Anda urus pada mulai akhir semester, sehingga di awal semester itu prosesnya sudah berjalan sampai di level akademik di pusat, sehingga Anda tidak mendapatkan pembebanan UKT pada semester berjalan. Sehingga kalau itu sudah semester berjalan, Anda akan kena beban UKT-nya. Nah, oke, ini pengenalan dari bidang saya yang saya tangani mulai dari SDM, kemudian Sarpras dan keuangan sudah saya jelaskan, dan di Uniba itu punya ini ya, culture ya, university culture. Culture kita yang kita kembangkan adalah insan badai ya, berdikari, amanah, tangguh, inovatif, kompeten. Jadi kita akan menyiapkan Anda di Uniba ini nantinya menjadi insan yang berdikari, amanah, tangguh, inovatif, dan kompeten. Dan selamat bergabung bersama kami, Besti bersama kami, raih masa depan pasti. Izinkan yang terakhir saya persembahkan pantun. Yang pertama, indahkannya Danau Toba sedap dipandang. Irama musik memecah kesunyian hati. Di Uniba Surakarta kami ucapkan selamat datang bersama kami. Mari raih masa depan pasti. Oke. Pantun yang kedua, ikan pari enak disantap di sore hari. Burung nuri berkicau menyambut pagi. Mari bertransformasi bersama kami, wujudkan prestasi di Uniba yang kita cintai. Selamat bergabung bersama kami di Uniba Surakarta. Mari kita raih masa depan pasti bersama Uniba Surakarta. Terima kasih. Matur nuwun. Ini sosmed saya dan juga nomor WA saya. Silahkan kalau ada nanti mahasiswa baru yang ingin berkonsultasi dengan saya persilahkan. Ini silakan follow untuk ini ya, sosmed saya ada di IG, ada di TikTok, ada di Facebook. Kemudian juga web saya juga ada, kemudian email saya ada. Kemudian juga untuk nomor WA silahkan dicatat di sini, silahkan follow. Anda bisa DM ke saya kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan selama Anda nanti menjadi mahasiswa di Uniba Surakarta. Selamat bergabung. Terima kasih. Ini sekilas dari ini ya, penjelasan dari saya sebagai ini ya, penanggung jawab di bidang 2 di Universitas Islam Batik Surakarta. Sekali lagi selamat bergabung, sukses untuk kalian semua, dan ini ya,
Mari kita raih masa depan pasti untuk kita semua bersama kami. Saya yakin ini ya, Anda kita hantarkan menuju kesuksesan. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.